Setelah puas bercerita tentang pengalaman di negeri rantau, Paman Amir menyinggung situasi kampung kami. Paman mengatakan bahwa tidak banyak yang berubah di kampung kami. Baginya, kampung kami masih terlihat seperti 22 tahun lalu saat ditinggalkan olehnya. Hanya ada beberapa rumah baru yang berdiri dan berbahan batu. Kampung kami memang tidak begitu tersentuh. Beberapa kali saya melihat kunjungan pemerintah kabupaten di kampung kami. Dalam pidato-pidato pejabat yang hadir pada waktu itu, dikatakan bahwa jalan-jalan di kampung akan diperbaiki. Selang beberapa tahun setelah kunjungan itu, nyatanya tak ada perubahan sama sekali. Orang-orang yang hendak mengunjungi kampung kami mesti menempuh jarak sekitar 3 jam perjalanan darat ke arah selatan dengan medan yang sulit. Setelah melewati kantor bupati, akan dijumpai sebuah perempatan di mana terdapat sebuah tugu pahlawan di sebelah kanan. Di perempatan ini, kita harus terus berjalan lurus. Jalan beraspal dan mulus dari kota kabupaten hanya bertahan sampai 1 jam perjalanan. Selepas itu, kita akan menjumpai beberapa bagian jalan dengan aspal yang berlubang. Setelah melewati jalan aspal berlubang, kita akan sedikit bernafas lega. Setidaknya dalam tempo setengah jam, kita akan melewati jalan beraspal yang lumayan mulus. Namun, ini tidak berarti tak ada lagi tantangan yang harus dilalui. Di bagian ini, medannya akan terasa sulit bagi para supir atau pengendara lainnya. Jalan di sini berkelok dan curam. Di kanan dan kiri jalan akan terlihat jelas tebing-tebing dan jurang-jurang yang menganga. Tebing-tebing ini seolah selalu akan runtuh jika dipandangi lama-lama. Sementara jurang-jurangnya tampak siap menelan bulat-bulat apa saja yang jatuh ke dalamnya. Konon, beberapa tahun silam, sebuah minibus terjun bebas ke dalamnya. Tak ada yang selamat pada kecelakaan naas itu. Siapa saja yang mendengar ceritanya pasti akan bergidik. Saya jarang sekali naik mobil dan melintasi jalan ini. Kalaupun harus menempuh perjalanan melewatinya, saya tidak akan pernah merasa tenang. Perasaan mual, pusing, dan sakit kepala akan menggerogoti saya. 2 kali malah saya muntah di atas mobil. Beberapa penumpang terlihat jijik sekali kepada saya. Yang lainnya terlihat menahan tawa. Jalan berbatu setelah jalan berkelok ini sudah menunggu di bagian selanjutnya. Di bagian ini, perasaan ngeri saat melihat jurang di kiri dan kanan akan hilang. Di sepanjang jalan ini akan kita lihat hamparan kebun bawang, kentang, dan sawi milik para penduduk. Sebuah tikungan yang menanjak di ujung perkebunan ini menjadi penanda bahwa kampung kami sudah dekat. Jalan berbatu akan terus berlanjut di sini. Bedanya, jalan masuk ke kampung kami adalah kerikil yang lebih kecil. Penanda selanjutnya adalah sebuah pertigaan. Di sini, silakan belok kanan. Kalau belok kiri, kampung sebelah yang akan dituju. Saat terus berjalan, setelah berbelok kanan, rumahku sudah terlihat tepat di sisi jalan setapak yang hanya bisa dilintasi ternak dan manusia. Saya mengingat-ingat ketika dulu berkunjung ke rumah salah satu kerabat bapak di kota kabupaten. Rumahnya berada di dalam sebuah perumahan.
Lorong-lorong yang banyak dan bentuk rumah yang terlihat persis sama membuat saya beberapa kali tersasar. Kadang-kadang saya membayangkan bagaimana tinggal di kota dengan jalan poros dan jalan raya yang senantiasa ramai. Namun, suasana kota yang terlampau bising membuat saya merasa lebih betah tinggal di kampung. Meskipun terpencil, tapi kampung terasa lebih tenang.